Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan laporan Papercase 3 kasus yang telah kami analisis berdasarkan kasus yang telah diberikan. Saya sebagai moderator atas nama Nurdian Hermanto dengan NIM F1E121024 yang beranggotakan Zahra Fitri Andiani dengan NIM F1E121036, Fauzan Aziman Aziz F1E1 21154, Tias Lufiani F1E1 21185, dan Nilip Meriska F1E1 21190. Next. Baiklah, di era digital yang semakin terhubung, keamanan data telah menjadi isu yang sangat penting dan mendesak. Dalam dunia saat ini, di mana hampir semua aspek kehidupan kita terhubung melalui internet, perlindungan data menjadi sangat krusial. Baik itu data pribadi seperti identitas, informasi keuangan, atau data bisnis yang sensitif. Semua membutuhkan keamanan yang tinggi untuk menghindari penyalahgunaan. Kasus kebocoran data yang terus meningkat setiap tahun menyoroti betapa rentannya informasi pribadi dan bisnis terhadap ancaman siber. Setiap tahun, jumlah insiden kebocoran data terus bertambah, menunjukkan bahwa banyak informasi pribadi dan bisnis yang masih rentan terhadap serangan siber. Hal ini bisa mencakup pencurian identitas, akses tidak sah ke data perusahaan, dan banyak bentuk pelanggaran lainnya. Ketika data jatuh ke tangan yang salah, dampaknya bisa sangat merugikan, baik bagi individu maupun organisasi. Jika data sensitif jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, konsekuensinya bisa sangat merusak. Untuk individu, ini bisa berarti pencurian identitas, kehilangan privasi, atau penipuan finansial. Bagi organisasi adalah berdampak akan mencakup kerugian finansial yang besar, kerusakan reputasi, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan bahkan dampak hukum. Atas kesadaran dan tindakan proaktif dalam melindungi data adalah langkah yang sangat penting untuk menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Mengingat betapa pentingnya keamanan data, baik individu maupun organisasi harus lebih sadar akan risiko yang ada dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi data mereka. Hal ini bisa meliputi penggunaan teknologi keamanan terbaru, pelatihan karyawan tentang praktik keamanan yang baik, dan penerapan kebijakan yang ketat untuk melindungi informasi sensitif. Baiklah, hal ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya lebih jelas berdasarkan kasus-kasus yang telah diberikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baiklah. Selanjutnya itu dasar pemilihan kasus Mandiri, Gojek, dan Peduli Lindungi. Di mana kasus Bank Mandiri, pemantauan transaksi dapat menggunakan algoritma canggih dan kecerdasan buatan untuk membantu transaksi secara real-time. Sistem ini dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak bisa mungkin menunjukkan adanya penipuan atau kebocoran data. Selanjutnya yaitu keamanan transaksi online, di mana penjelasan edukasi nasabah mengenai risiko menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk transaksi perbankan dan mendorong penggunaan jaringan pribadi atau VPN. Selanjutnya kasus Gojek, di mana verifikasi identitas pengguna, Gojek harus menerapkan langkah-langkah verifikasi identitas yang lebih ketat untuk mencegah manipulasi data pengguna dan implementasi autentikasi dua faktor untuk semua akun pengguna, sehingga setiap kali ada upaya login atau transaksi SMS, email, atau aplikasi autentifikasi. Selanjutnya yaitu kasus Peduli Lindungi, di mana penguatan enkripsi data, peningkatan enkripsi data untuk memastikan bahwa data kesehatan dan lokasi pengguna Peduli Lindungi dengan baik dari akses yang tidak sah, di mana implementasi enkripsi tingkat lanjut, misalnya untuk semua data yang disimpan dan dikirim. Melakukan audit dan investigasi digital forensik secara menyeluruh untuk mengidentifikasi sumber kebocoran. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah di mana penyebab utama kebocoran data di perusahaan dan bagaimana dampak kebocoran data terhadap perusahaan dan pelanggan.
Selanjutnya akan dijelaskan lebih detailnya pada rekan saya, kami persilahkan. Oke, terima kasih Lili. Untuk tujuan penulisan sendiri, yaitu yang pertama mengidentifikasi penyebab utama kebocoran data. Yang kedua, yaitu untuk menilai kebocoran data terhadap perusahaan dan pelanggannya. Yang ketiga, yaitu untuk mengembangkan dan mengevaluasi metode pencegahan dari sebuah kebocoran data yang terjadi di sebuah perusahaan. Oke, next, Pak. Ada beberapa hal yang menyebabkan kebocoran dari itu ada 3 faktor utama yang seringkali terkait dan dapat menjadi penyebab yang kompleks. Yang pertama yaitu SOP. SOP yang lemah dapat menyebabkan kurangnya sistem perlindungan data yang memadai, seperti enkripsi, firewall, ataupun kontrol akses yang ketat. Yang kedua yaitu sumber daya manusia atau SDM. SDM yang tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengelola dan melindungi data pribadi dapat menjadi faktor resiko dari sebuah kebocoran data. Yaitu yang terakhir tentang kelemahan dalam infrastruktur TI, perangkat lunak ataupun sistem yang digunakan untuk mengelola sebuah data dan menyimpan data pribadi. Data tersebut dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri maupun menjual informasi sensitif dari sebuah data perusahaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tias. Baik, terima kasih Zahra. Selanjutnya adalah dampak kebocoran data. Pada kasus yang pertama yaitu Bank Mandiri pada tahun 2021, dampak kebocoran datanya yaitu mengakibatkan kerugian pada nasabah seperti kehilangan saldo atau penambahan saldo yang tidak sah. Ini dapat menyebabkan kekhawatiran pada nasabah yang ikut berdampak pada kerusakan reputasi Bank Mandiri dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Kasus yang kedua yaitu Gojek pada tahun 2020. Dampak kebocoran datanya adalah mengakibatkan penurunan kepercayaan dari pengguna terhadap platform Gojek. Pengguna mungkin merasa khawatir bahwa informasi pribadi mereka seperti data akun, informasi transaksi, atau detail pembayaran telah disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak sah dan tidak bertanggung jawab. Kasus yang ketiga yaitu kebocoran data pada aplikasi Peduli Lindungi pada tahun 2023. Ini mengakibatkan penurunan signifikan dalam kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aplikasi Peduli Lindungi. Masyarakat menjadi khawatir bahwa informasi pribadi mereka seperti riwayat kesehatan dan lokasi mungkin telah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Pengguna yang terkena dampak kebocoran data juga mengalami kecemasan atau ketidaknyamanan psikologis akibat pelanggaran privasi mereka. Selanjutnya solusi yang dapat dilakukan pada kasus Bank Mandiri, yang pertama ada pemantauan transaksi. Itu Bank Mandiri dapat menggunakan algoritma canggih dan kecerdasan buatan untuk memantau transaksi secara real time. Langkah implementasinya yaitu mengintegrasikan sistem pemantauan berbasis AI yang menganalisis pola transaksi dan memberikan peringatan dini untuk transaksi mencurigakan. Yang kedua, keamanan transaksi, yaitu dengan mengedukasi nasabah mengenai resiko menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk transaksi perbankan dan mendorong penggunaan jaringan pribadi atau VPN untuk meningkatkan keamanan. Dengan langkah implementasinya yaitu membuat kampanye edukasi melalui email, aplikasi perbankan, dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang keamanan transaksi online. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzan. Kepada Fauzan, dipersilahkan. Oke, berikutnya itu kasus Gojek. Pertama itu verifikasi identitas pengguna. Gojek harus menerapkan langkah-langkah verifikasi identitas yang lebih ketat untuk mencegah manipulasi data pengguna. Ini bisa termasuk autentifikasi dua faktor atau verifikasi biometrik. Berikutnya langkah implementasi dua faktor untuk semua akun pengguna, sehingga setiap kali dalam upaya login atau transaksi yang signifikan, pengguna harus memverifikasi identitas mereka melalui SMS, email, atau aplikasi autentifikasi. Tambahan fitur verifikasi biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah
untuk lapisan keamanan ekstra. Berikutnya itu untuk keamanan aplikasi. Memperkuat mekanisme keamanan aplikasi untuk mencegah akses tidak sah dan melindungi data pengguna dari potensi kebocoran. Langkah implementasi yang dilakukan yaitu melakukan penilaian keamanan aplikasi secara berkala dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan. Terapkan enkripsi end-to-end untuk komunikasi data antara aplikasi dan server. Selalu diperbarui aplikasi dengan patch keamanan terbaru. Berikutnya itu kasus peduli lindungi. Yang pertama itu penguatan enkripsi data. Peningkatan enkripsi data untuk memastikan bahwa data kesehatan dan lokasi pengguna dilindungi dengan baik dari akses yang tidak sah. Untuk langkah implementasinya itu enkripsi tingkat lanjut, misalnya AS 256 untuk data yang disimpan dan dikirim, lalu lakukan audit keamanan reguler untuk memastikan bahwa enkripsi diterapkan dengan benar dan tanpa celah. Berikutnya itu audit dan investigasi. Melakukan audit dan investasi digunakan forensik secara untuk mengidentifikasi sistem kebocoran dan memperbaiki langkah keamanan dalam sistem. Untuk langkah implementasinya, itu bekerja sama dengan perusahaan keamanan cyber untuk melakukan audit keamanan. Oke, berikutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baiklah, dari analisis yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dan kami menemukan solusi-solusi yang terdapat pada permasalahan yang telah dianalisis tersebut. Maka kesimpulan dari 3 kasus tersebut adalah data pribadi yang mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi seorang baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat rentan terhadap kebocoran jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, kebocoran data pribadi seringkali disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor yang saling terkait. Penyebab utama kebocoran data dapat dikategorikan menjadi 3 faktor, terutama yaitu kelemahan prosedur operasional standar atau SOP, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga kelemahan teknologi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami simpulkan dari ketiga kasus yang telah kami analisis. Kami menemukan saran untuk permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk mengatasi masalah kebocoran data pribadi dengan adanya penguatan SOP keamanan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan teknologi keamanan, audit dan investigasi digital forensik, dan kerjasama antar lembaga adalah suatu hal untuk mengatasi masalah kebocoran data pribadi yang terdapat pada 3 studi kasus yang telah kami analisis. Baiklah, sekian dari kami laporan studi case yang telah kami analisis. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.